Halo semua, kembali lagi di ruang kelas. Kali ini kita akan belajar fisika. Teman-teman, apakah kalian pernah melakukan penelitian? Nah, jika kalian pernah melakukan penelitian, apa saja sih yang harus kalian perlukan dalam penyelidikan dan pengamatan pada penelitian tersebut? Mari kita bahas pada video kali ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hakikat fisika dan prosedur ilmiah pada bagian kedua, yakni tentang metode ilmiah. Ilmu fisika adalah bagian dari ilmu pengetahuan sains yang tergolong ke dalam kelompok ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ilmu fisika berkembang dari adanya suatu hasil pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Hasil pengamatan inilah yang kemudian menjadi dasar dari beberapa eksperimen yang akan dilakukan hingga akhirnya terlahir sebuah hukum fisika. Proses inilah yang dinamakan sebagai metode ilmiah. Dalam pengamatan terhadap gejala alam, diperlukan sebuah penelitian. Penelitian dalam ilmu sains harus menerapkan metode ilmiah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode ilmiah itu? Metode ilmiah atau proses ilmiah adalah proses ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam. Prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis tersebut kemudian diuji dengan melakukan eksperimen. Jika suatu hipotesis lolos uji berkali-kali, hipotesis tersebut dapat menjadi suatu teori ilmiah. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip yang logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur metode ilmiah. Unsur utama metode ilmiah adalah pengulangan 5 langkah berikut ini. Yang pertama, karakterisasi, yakni pengamatan dan pengukuran. Yang kedua, hipotesis, melakukan penjelasan teoritis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan dan juga pengukuran. Ketiga, prediksi, melakukan secara deduksi logis dari suatu hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi dan pengulangan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kriteria metode ilmiah. Kriteria metode ilmiah yakni sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan fakta. Keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian yang akan dianalisis harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dan nyata di lapangan, tidak berdasarkan data khayal, legenda, atau sejenisnya. Yang kedua, bebas dari prasangka, yakni harus mempunyai sifat bebas prasangka, bersih, dan jauh dari pertimbangan subjektif. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Semua masalah harus dicari sebab musababnya, serta pemecahannya menggunakan analisis logis. Yang keempat, perumusan masalah, antara lain dengan menyusun suatu hipotesis. Hipotesis digunakan untuk memadukan jalan pikiran ke arah yang ingin dicapai, sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran yang tepat. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Ukuran yang digunakan tidak boleh dengan mengandalkan perasaan atau menurut hati nurani. Pertimbangan-pertimbangan harus dibuat secara objektif dengan pikiran yang waras. Yang keenam, menggunakan teknik kuantitatif dan atau kualitatif. Data yang didapat menggunakan data ukuran kuantitatif, contohnya ton, milimeter, ohm, kilogram, dan sebagainya. Kemudian kita akan pelajari tentang karakteristik metode ilmiah. Karakteristik metode ilmiah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Artinya, metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah. Yang kedua, bersifat logis. Artinya, dapat memberikan argumentasi ilmiah. Kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Yang ketiga, bersifat objektif. Artinya dapat dicontohkan oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Yang keempat,
bersifat empiris. Artinya, metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan. Yang kelima, bersifat konseptual. Artinya, proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita akan mempelajari tentang langkah-langkah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau urutan langkah yang harus dilakukan untuk melakukan suatu proyek ilmiah. Secara umum, metode ilmiah meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Identifikasi masalah dilakukan dengan mencari atau memilih masalah yang akan diteliti. Masalah dapat diwujudkan melalui tindakan sengaja maupun tindakan tanpa disengaja. Yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah bertujuan memperjelas batasan masalah yang akan diselesaikan. Perumusan masalah dapat dituliskan dalam kalimat tanya. Tindakan ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dan memperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi bertujuan memperoleh pengetahuan dan informasi baik berupa teori, konsep, maupun hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Yang keempat, pengajuan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Hipotesis bersifat teoritis, sehingga perlu diuji kembali kebenarannya. Yang kelima, melakukan eksperimen. Hipotesis perlu diuji kebenarannya melalui eksperimen. Nah, adapun dalam eksperimen ini perlu adanya beberapa variabel. Misalnya, variabel bebas, terikat, terkontrol, dan pengganggu. Yang keenam, analisis data. Data diperoleh dari hasil eksperimen. Data hasil eksperimen dibedakan menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Data kuantitatif diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram supaya dipahami oleh orang lain. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Kesimpulan haruslah mengacu hasil eksperimen. Terdapat dua kemungkinan hasil kesimpulan, yaitu kesimpulan hipotesis diterima dan kemudian hipotesis ditolak. Setelah kita mempelajari tentang metode ilmiah, alangkah baiknya kita juga mempelajari contoh soal yang ada. Soal pertama, metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan, sesuai dengan sifat metode ilmiah, yaitu A. Sistematis, B. Kritis, C. Konseptual, D. Metodik, E. Empiris. Teman-teman bisa mempause video ini, kemudian mencocokkan jawaban yang sudah didapatkan dengan hasil pembahasan yang akan kita lihat pada video ini. Jadi jawaban nomor 1 adalah yakni yang E, empiris. Yakni metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan, yakni empiris. Kemudian contoh soal yang kedua. Sekelompok peserta didik mengamati permainan ayunan. Salah satu dari mereka mengajukan pertanyaan, apakah masa orang yang naik ayunan memengaruhi periode getaran? Dan apakah panjang tali ayunan juga memengaruhi periode getaran? Mereka membuat dugaan bahwa semakin besar massa orang, periode ayunannya makin besar, dan makin panjang tali, periodenya juga makin besar. Penggalan narasi tersebut menggambarkan prosedur ilmiah hingga tahap A. Observasi, B. Menyusun masalah, C. Membuat hipotesis, D. Analisis data, E. Kesimpulan. Teman-teman bisa mempause video ini, kemudian mencocokkan jawaban yang sudah aku berikan pada video ini. Jadi, untuk nomor 2 ini, jawabannya ialah yang C, membuat hipotesis. Teman-teman bisa melihatnya pada bagian mereka membuat dugaan bahwa semakin besar massa orang, periode ayunannya makin besar, dan makin panjang tali, periodenya juga makin besar. Itulah tadi penjelasan mengenai metode ilmiah. Teman-teman,
Jika ada yang belum dipahami, silakan ketik pertanyaan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal yang telah aku berikan di link deskripsi di bawah ini. Terima kasih.